Selamat sore, Pak. Selamat sore. Para peserta yang ikut in-house training pada sore hari ini, saya selaku host akan membuka langsung pertemuan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik, dengan mengaturkan pengendali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu peserta training yang saya hormati, paparan yang akan disampaikan pada hari ini adalah alur tujuan pembelajaran, dan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bu Nani Lestari dari SD 10 Pedungan. Itu nanti mohon Bapak simak materi yang akan diberikan supaya Bapak Ibu ada pemahaman yang lebih daripada yang akan disampaikan oleh Nani Lestari. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghemat waktu, sepenuhnya saya akan serahkan kepada Bu Nani untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu Nani. Sekarang saya akan untuk berubah untuk Bu Nani. Bu Nani. Terus ya. Yes. Selamat sore. Halo. Sudah. Terima kasih kepada Bapak kesempatannya. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan materi tentang alur pembelajaran dan modul ajar. Nah, dalam pemaparan ini, kita di perjalanan nanti ada hal-hal yang kurang jelas. Bapak Ibu serta silakan nanti hal-hal yang tidak mengerti dan bisa diajukan pada sesi pertanyaan nanti. Baiklah, untuk singkat waktu saya akan share screen, izin share screen. Bisa dilihat Bapak Ibu? Belum, Bu Nani. Belum. Mana sana? Bentar. Sini dia. Ya udah Bapak Ibu, lihat Pak. Bisa terlihat? Belum. Sebentar. Saya mencoba share screen. Dan pembelajaran. Tidak bisa tampil ya? Sudah tampil Pak? Pak Ibu bisa dilihat? Sudah. Sudah tampil ya? Sudah. Oke, langsung saja saya mulai dari Bu Nani. prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, di dalam kita membuat alur tujuan pembelajaran ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan, yaitu 1, ada informatif, 2, berkesinambungan, 3, mempertimbangkan 3 aspek, 4, kita harus memperhatikan prinsip merdeka belajar, dan 5, operasional dan aplikatif, dan 6 adalah adaptif dan fleksibel. Saya kira itu sudah sangat jelas, bisa dipahami. Kemudian di dalam membuat alur tujuan pembelajaran, kita tentu mempunyai tujuan. Adapun tujuan kita membuat alur tujuan pembelajaran itu adalah untuk merencanakan pembelajaran itu sendiri dengan baik tentunya, yang bisa mengimplementasikan serta sekaligus mengevaluasi pembelajaran itu sendiri.
Nah, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam menyusun aliran pembelajaran. Kita bisa mulai dari tahapan menganalisis capaian pembelajaran itu sendiri, kemudian mengidentifikasi kompetensi siswa atau peserta didik di akhir dan di awal pembelajaran yang akan kita laksanakan. Setelah itu, Bapak Ibu menganalisis setiap elemen. Ya, kemudian yang terakhir adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang dilakukan, tentunya disusun secara linear atau Oke. Nah, sekarang kita akan menuju pada modul ajar. Pada saat kita akan menyusun modul ajar, tentu terlebih dahulu kita sudah seyogianya memahami konsep dari modul ajar itu sendiri. Apa yang dimaksud? Modul ajar itu adalah implementasi dari alur dan pelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran itu sendiri dan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Adapun komponen-komponen dari modul ajar itu ada 3, seperti yang Bapak Ibu ketahui, yaitu ada komponen informasi, kemudian yang kedua adalah bagian kompetensi inti, dan yang bagian ketiga adalah lampiran. Di dalam informasi umum, kita akan mencantumkan ada identitas sekolah, kemudian kemudian sarana dan prasarana, target dan strategi, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Berikut adalah hal-hal yang kita cantumkan pada komponen inti, mulai dari adanya tujuan pembelajaran, dan mencantum pembelajaran kemudian pertanyaan apa, persiapan pembelajarannya, kemudian kegiatan pembelajaran dilakukan apa, kemudian assessment, pengayaan dan review, dan refleksi peserta didik dan guru tentunya. Nah, pada bagian lampiran kita bisa kita tentukan LKPD, bahan bacaan dan peserta didik, juga muat tentang pesan dan daftar pustaka. Nah, Bapak Ibu untuk bisa lebih jelas, saya akan memberikan contoh, salah satu contoh saja model dari modul ajar sebagai gambaran ya. Ini yang dimaksud dengan bagian informasi. Ini yang ada pada bagian informasi umum. Kemudian yang berikutnya ini kita akan mencantumkan kompetensi awal. Jadi Bapak Ibu memuat di sana bagaimana kompetensi awal siswa kita. Kemudian pada profil pelajar Pancasila yang hendak diukur pada pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan pada saat itu, apa yang muncul itu yang kita cantumkan di sini. Jadi tidak mesti 6 komponen masuk di sana. Ya. Yang muncul aja pada materi saat kita sampaikan itu. Demikian. Nah ini kita juga di dalam belajar memuat gitu, mencantumkan sarana prasarana yang Bapak Ibu gunakan pada saat itu, dan juga media alat dan bahan, antaranya pegangan dan sebagainya yang Bapak Ibu gunakan. Ya. Kemudian berikutnya adalah juga berapa jumlah murid target pada pembelajaran itu kita cantumkan di sini. Kemudian model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, ya mungkin kalau saat ini masih daring ya, kalau luring ya tulis luring gitu.
kegiatan pembelajarannya dan sebagainya. Itu tergantung. Nah, ini pada capaian pembelajaran. Kita mencantumkan capaian pembelajaran pada model modul kita. Nah, untuk capaian pembelajaran ini Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah ditetapkan dari pemerintah ini adanya, yang mana kita bisa dapatkan ini sekarang downloadnya ya, ini secara sini, kemudian nanti diterjemahkan ke dalam yang lebih mungkin nanti ke tujuan pembelajarannya. Ya, jadi tujuan pembelajaran Bapak Ibu buat sendiri, disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan pada saat itu. Kita di belajar juga akan menuliskan pemahaman makna apa yang pada materi pembelajaran saat itu. Kemudian kemudian untuk pertanyaan pematik ini Bapak Ibu membuat beberapa pertanyaan yang bisa membuat siswa itu lebih tertarik kepada materi yang akan disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu tentang kegiatan pelajaran yang dimana sudah biasa kita lakukan dari itu, ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, gitu. Ini bagian kegiatan intinya apa-apa, jelas di dalam SP itu menunjukkan kolaboratifnya ya. Nah, ini pada kegiatan akhir apa yang dilakukan tentunya sudah diketahui semua. Ada simpulan, ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan konfirmasi lah gitu, bagaimana sebenarnya mereka sudah menerima pelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Ini di dalamnya juga ada asesmen yang Bapak Ibu lakukan, asesmen diagnostik non kognitif, ya. Jadi untuk memperoleh informasi apa saja yang ingin digali, misalnya pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan terkait materi pembelajarannya. Ada kesiapan fasilitas belajar siswa, ini. Kemudian daya belajar siswanya kayak apa, dengan memancing dengan pertanyaan ini di sebelah ini ya. Nanti asesmen diagnostik kognitifnya Bapak Ibu, tentunya namanya asesmen kita mencantumkan di sini di model ajar kita jenis-jenis soalnya, beberapa soal dilengkapi dengan penilaiannya. Ini asesmen formatif ya, dengan rubrik penilaiannya, tentunya dengan interval nilainya ini yang tentu sudah tidak asing lagi ya, kriteria jelas. Ini asesmen sumatif yang dicantumkan di sini. Kenapa modul belajar itu kita mencantumkan ini? Karena pada dasarnya asesmen itu hendaknya dia bertalian. Jadi dia seiring tidak lepas yang namanya asesmen formatif untuk menuju ke asesmen sumatif. Hendaknya jangan terlalu terpisah gitu artinya. Di asesmen sumatif harus peserta didik itu mendapatkan gambaran yang lebih jelas dalam menjawab persoalan diberikan. Lebih mudah jadinya. Di alurnya demikian. Ini kita juga mencantumkan refleksi peserta didik. Ini rubriknya kan semacam apa ya, kuesioner yang harus diisi. Jadi ini yang kita sarankan ke anak itu disuruh anak menanggapi sesuai bagaimana tanggapan mereka atas mempelajari yang kita sajikan. Ini lampirannya, bagian lampiran mungkin Bapak Ibu bisa lengkapi yang tadi, kemudian tentang materi pokok yang kita
sajikan tentang ini di sini dalam ini mungkin gaun hidup hewan ya, tentang modulnya itu kita cantumkan demikian. Nah, kemudian pada lampiran 2 kita mencantumkan ini ada bahan bacaan guru, peserta didik, lampiran 3 juga ada daftar pustaka ya. Nah, di sini dicantumkan akan diperoleh dari internet ya, diobserv dari Google misalnya itu. Kemudian lampiran glosarium. Glosarium yang dimaksud itu adalah ya beberapa kunci kata-kata yang mungkin menurut Bapak Ibu anak-anak itu belum jelas ya, yang mungkin akan menimbulkan pertanyaan di anak-anak. Mungkin kita cantumkan di daftar glosarium ini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu karena ini sudah selesai, saya paparkan. Jika ada pertanyaan, waktu sementara saya serahkan pada moderator dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani sudah habis menyampaikan paparannya. Ternyata Bu Nani cukup sangat baik dalam menyampaikan paparan. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta in-house training pada hari ini bisa jauh lebih memahami lagi dalam materi yang dipaparkan oleh Bu Nani. Semoga kelanjutannya bisa diimplementasikan di sekolah penggerak Bapak Ibu nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan berikan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Ibu, kepada narasumber kita Bu Nani Lestari. Beliau adalah kepala sekolah di sekolah Pedungan. Di Bapak Ibu, meskipun tidak bisa bertanya pada hari ini, mungkin besok bisa menanyakan melalui WA-nya. Dan untuk hari ini saya akan siapkan waktu cuma 5 menit. 2 orang bertanya karena waktu terbatas di room kita ini. Silakan Bu Ade Wahyuni. Ya. Singkat pertanyaannya. Nggih. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin menanyakan, tadi Bu Nani sudah memaparkan tentang prinsip-prinsip dari penyusunan alur tujuan pembelajaran. Karena ini merupakan hal yang baru bagi kami, yang saya kurang pahami di sini adalah dengan istilah prinsipnya itu merdeka belajar, Pak. Apa yang dimaksud dengan prinsip merdeka belajar? Itu yang pernah saya baca di internet atau pernah browsing lah. Kita itu sesuai dengan prinsip dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang sekarang ini sedang didengung-dengungkan oleh Menteri kita, Mas Menteri kita itu Nadiem Makarim. Jadi apa prinsip merdeka belajar itu dalam perumusan alur tujuan pembelajaran? Itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Untuk lebih lengkapnya nanti saya berikan lagi satu untuk peserta bertanya. Silakan. Ada nggak? Oke, yang Pak Made. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih kepada Ibu Nyoman selaku narasumber. Ada beberapa hal yang ingin Tiang tanyakan, jadi tidak panjang-panjang Bu Man, pendek-pendek aja. Tadi Ibu Nyoman sudah memaparkan materi itu secara panjang lebar, namun ada beberapa hal mungkin saya belum paham, yang ingin penjelasan dari Bu Man. Pertama berkaitan dengan capaian pembelajaran. Jadi dalam capaian pembelajaran, apakah berupa angka-angka atau berupa deskripsi. Kemudian yang nomor 2, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa profil pelajar Pancasila sudah disampaikan oleh guru dalam pembelajaran. Cuma itu yang ingin Tiang dapatkan penjelasan dari Nyoman. Jadi terima kasih. Silahkan yang kembalikan kepada Pak Made. Selaku. Bagaimana Bu Nani, sudah paham nggak dengan dua pertanyaan dari Bu Wahyuni dengan Pak Nyoman Sorno? Kalau sudah, silakan. Saya tidak paparkan kembali. Ya, baik Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya.
Pertama saya tanggapi pertanyaan dari Bu Made Wahyuni, ini bagus sekali. Tadi pertanyaannya adalah tentang prinsip merdeka belajar. Apa yang dimaksud gitu Ibu ya? Merdeka belajar itu dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita di dalam menerapkan pembelajaran kepada siswa, kita memberikan peluang kepada siswa untuk ya bisa dididik, diajar, berikan pelajaran, gitu, pembelajaran sesuai dengan bakat. Dalam istilah beliau itu sesuai dengan apa itu namanya kodratnya anak gitu. Kalau dia talenta atau kodratnya itu sukanya di bidang seni misalnya, ya di sana dia diberikan kebebasan untuk lebih bisa menunjukkan kompetensinya nanti. Dan kita sebagai guru hanyalah sebagai pembimbing, penuntun anak untuk mencapai, untuk lebih menunjukkan potensi dirinya. Demikian kurang lebih yang bisa kita pahami dari istilah Merdeka Belajar itu. Awalnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu lahirnya Bapak Ibu, di mana karakter anak yang menjadi perhatian utama. Jadi disesuaikan. Pelajaran kita berikan tuh menyesuaikan dari karakteristik anak. Makanya kita seperti tadi saya katakan, kita mengadakan analisa diagnostik atas ya. Jadi demikian Bu Made, sesuai dengan bakat anak ya, prinsipnya itu kita sesuaikan. Untuk pertanyaannya Pak Nyoman, ya, untuk capaian pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran kita itu tidak berupa angka, Pak. Kita berupa deskripsi, ya. Nah itu bagaimana kita bisa mendeskripsikan adalah dari hasil capaian pembelajaran yang diperoleh anak. Ya. Bagaimana kira-kira mudah-mudahan bisa diterima? Ya, Bu Nani, terima kasih atas jawabannya. Ya, Bapak. Pertanyaan yang nomor 2, yang nomor 2 lagi satu, Bu Man. Tadi tentang apa ya? Terkait dengan pembelajaran dengan profil Pancasilanya itu, di mana kita bisa itu terkait dengan munculnya apa penilaian kita terhadap profil Pancasila, belajar Pancasila. Kita bisa lakukan tentunya on proses itu sejalan ya saat ketika kita mengajar kan kita tidak mesti menyampaikan secara langsung pada anak ini yang dinilai tidak. Memang ada hal-hal yang muncul di materi itu apa yang muncul. Tidak mesti ke enamnya Pak. Saya sudah sampaikan tadi pada penjelasannya. Mungkin ya dari sisi gotong-gotongnya kita nilai bagaimana anak itu kolaborasi di kelas pada saat pembelajaran dilakukan, itu juga dengan yang lainnya, dengan komponen 6 komponen itulah yang kita perhatikan pada saat Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran itu di kelas. Kurang lebih demikian. Terima kasih Bapak. Gimana Pak Nyoman sama Pak Bu Wahyuni? Lagi sedikit Pak Made. Nanti setelah pemaparan materi daripada Bu Nyoman ini, untuk menambah wawasan dan pengetahuan kami mohonkan untuk materinya, supaya kami bisa baca. Terima kasih Bu Nyoman. Nanti tolong di-share ya materinya Bu Nani. Siap Bu, ya. Terima kasih Bapak Ibu peserta dan Bu Nani selaku narasumber sudah menyampaikan paparannya dan peserta sudah melakukan interaktif yang baik dalam in-house training ini. Saya ucapkan semoga dari materi-materi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu di sekolah penggerak di sekolah masing-masing. Akhir kata saya selaku moderator, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dalam mendampingi Bapak Ibu, saya selaku host, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pertemuan ini saya akhiri dengan Pramosanti. Om Santi Om. Jin Salim. Terima kasih.